Halo teman-teman penonton semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari ilmu ekonomi yang akan saya presentasikan melalui video yang kalian tonton ini. Untuk saya sendiri, saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan jurusan manajemen, di mana saya sudah mempunyai pengalaman mengajar di beberapa bidang, bisa kita lihat di sini. Kemudian saya fokus mengajar di ekonomi, akuntansi, dan pasar modal untuk OSN juga. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan kita. Ketika kita semua mendengar kata ekonomi, apa yang sebenarnya terpikirkan ketika kita mendengarkan kata ekonomi? Mayoritas pasti semua orang berkata ekonomi adalah uang. Semua yang berkaitan dengan ekonomi adalah berkaitan dengan uang. Jadi ilmu ekonomi sering dikaitkan dengan uang. Kalau kita belajar ilmu ekonomi, kita harus bisa mengatur dan memiliki uang. Padahal, seorang sarjana ekonomi pun tidak harus kaya dan juga belum tentu bisa hidup dengan hemat. Uang di sini yang kita pikirkan berkaitan dengan ekonomi, memang kita pelajarin dalam ilmu ekonomi. Tetapi bukan satu-satunya materi studi. Bahkan, uang hanya sebagian kecil materi studi ilmu ekonomi. Jadi, apa sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu ekonomi? Mari kita elaborasi lebih lanjut dalam video ini. Sebelum kita mengetahui arti dari ilmu ekonomi, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai dasar-dasar ilmu ekonomi. Pertama, adanya kelangkaan atau scarcity, yang memiliki arti bahwa ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang kita inginkan karena kita menghadapi kelangkaan. Kelangkaan di sini mencakup kualitas, kuantitas, tempat, dan waktu. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak bisa mendapatkan barang dengan kualitas yang baik, maka kita menghadapi kelangkaan atas barang dengan kualitas baik. Kita menghadapi kelangkaan terhadap kuantitas, yakni jumlah barang yang kita inginkan itu tidak tersedia, jumlahnya tidak sesuai. Kemudian untuk tempat sendiri, ketika kita bisa menemukan semua barang di mana saja, di setiap tempat, berarti kita tidak mengalami kelangkaan terhadap tempat. Tetapi jika kita sulit menemukan sebuah barang, hanya ada di tempat-tempat tertentu, berarti kita menghadapi sebuah kelangkaan dalam kategori tempat. Untuk waktu juga demikian. Kapan saja dibutuhkan produk tersebut. Jika kita membutuhkan barang atau jasa tersebut dan tersedia kapan saja, berarti tidak dalam kondisi langka. Saya di sini akan menjelaskan lagi contoh barang yang menjadi langka. Seperti contoh bisa lihat di gambar. Di gambar ini adalah gambar Jepang, negara Jepang. Udara di wilayah industri di Jepang dapat dikatakan sebagai barang yang langka, kategori langka. Kenapa? Karena kita bandingkan dengan wilayah di pedesaan. Ketika di pedesaan yang masih hijau dan bersih, udara atau oksigen untuk kita bernafas sangat banyak sekali. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun dan pengorbanan untuk mendapatkan udara yang bersih tersebut. Tetapi kita lihat di Jepang ini, negara industri banyak sekali polusinya. Sehingga kita mendapatkan kelangkaan dalam hal udara atau oksigen tercemar polusi tadi. Kita butuh sebuah udara dengan kualitas yang baik. Karena polusi, jadi kita tidak bisa mendapatkannya dan menjadi langka. Kemudian ada faktor penyebab kelangkaan. Apa aja sih? Yang pertama itu adalah keterbatasan jumlah alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam. Ketiga, keterbatasan SDM dalam mengelola sumber daya yang ada. Seperti di negara kita, contohnya kita bisa melihat kurangnya pendidikan dan kurangnya teknologi sehingga kita tidak bisa mengelola sumber daya yang ada. Terjadilah kelangkaan. Kemudian, peningkatan kebutuhan manusia yang sangat cepat melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Jadi manusia populasinya sangat banyak sekali dengan jumlah kebutuhan yang tidak terbatas, sangat banyak sekali. Namun tidak diiringi dengan jumlah pemuas kebutuhan. Dan yang terakhir bisa terjadi karena bencana alam. Dasar ilmu ekonomi yang kedua adalah pilihan atau choice. Pilihan ini kalau kita kaitkan dengan kelangkaan tadi merupakan konsekuensi logis dari kelangkaan yang didorong dengan adanya insentif. Ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk melengkapi atau menyelesaikan apa yang kita butuhkan, kita dihadapkan pada beberapa pilihan dan kita harus memilih. Ketika kita memilih, kita mempertimbangkan adanya insentif. Insentif adalah hadiah
yang mendorong terjadinya sebuah tindakan ataupun hukuman atau penalti yang mendorong kita untuk tidak melakukan sebuah tindakan. Mengenai pilihan di sini, kita bisa mengkategorikannya dalam dua sifat. Yang pertama, pilihan yang bersifat individu dan pilihan yang bersifat kolektif. Sebagai contoh, pilihan yang bersifat individu adalah pilihan yang menyangkut diri kita sendiri secara individu. Contohnya, baju apa yang ingin saya gunakan hari ini. Jika pilihan yang bersifat kolektif, berarti melibatkan banyak orang di dalamnya, di mana pilihan tersebut berdampak pada lebih dari satu orang. Seperti contoh, kemana kita piknik hari Sabtu nanti sekeluarga. Berarti pilihan kita ada beberapa opsi, ada beberapa yang harus kita pilih dengan hasilnya tersebut melibatkan lebih dari satu orang. Kemudian dasar ilmu ekonomi selanjutnya adalah biaya peluang atau biaya kesempatan yang biasa disebut, istilah kerennya adalah opportunity cost. Merupakan biaya atau kesempatan yang kita korbankan karena kita memilih alternatif lain. Seperti contoh, ilustrasinya ada seorang mahasiswi bernama Ana. Dia sudah lulus dari UI berdomisili di Depok. Setelah lulus, mendapatkan tawaran dengan pekerjaan untuk bekerja di Makassar, Sulawesi Selatan dengan penghasilan 7 juta rupiah per bulan. Atau memilih bisa menjadi entrepreneur di Depok dengan penghasilan 4 juta per bulan. Di sini kita dihadapkan pada dua pilihan. 7 juta rupiah dengan penghasilan di Makassar atau 4 juta rupiah. Ada insentif yang mendorong kita untuk melakukan pilihan tersebut. Nah, jika Ana memilih untuk menjadi entrepreneur dengan insentif yang telah dia pikirkan tadi, atau choice-nya menjadi entrepreneur di Depok, maka terdapat sebuah biaya kesempatan atau opportunity cost yang hilang dari pilihan yang kita buat tersebut. Ada biaya kesempatan yang kita korbankan karena kita memilih sebuah alternatif. Yakni dalam kasus ini, Ana mengorbankan pilihan dia mendapatkan penghasilan 7 juta per bulan dengan bekerja di Makassar karena dia lebih memilih untuk bekerja di Depok menjadi entrepreneur dengan gaji 4 juta rupiah. 7 juta rupiah tersebut menjadi sebuah biaya peluang atau opportunity cost. Namun, opportunity cost tidak terbatas kepada biaya saja. Namun, opportunity cost bisa termasuk juga ke dalam kesempatan maupun kesukaan dan hobi. Jadi bisa kategori. Kemudian, mengenai sebuah konsep biaya, biaya akuntansi atau accounting cost bersamaan dengan biaya ekonomi atau economic cost. Ternyata, biaya akuntansi itu tidak sama dengan biaya ekonomi. Kenapa? Karena konsep biaya pada biaya ekonomi itu memperhitungkan adanya opportunity cost atau biaya kesempatan yang tadi kita bahas. Biaya opportunity cost yang ini tadi. Mengapa demikian? Kalau kita melihat biaya akuntansi itu hanya semata terbatas kepada apa yang tercatat di laporan keuangan. Tetapi biaya ekonomi kita memperhitungkan kesempatan yang bisa kita dapatkan, baik itu benefit, keuntungan maupun pengurangan harga dan peluang lainnya yang harus kita perhitungkan juga. Setelah kita mengetahui konsep dasar ekonomi, kita masuk ke pengertian ekonomi. Dapat dikatakan bahwa ekonomi adalah ilmu memilih. Kenapa? Karena ilmu ekonomi merupakan ilmu social science yang mempelajari tentang pilihan, bukan hanya pilihan dari individu, melainkan pilihan dari bisnis, pemerintah, dan masyarakat umum. Pada saat kita sebagai masyarakat maupun sebagai pengambil keputusan dihadapkan dengan kelangkaan atau scarcity tersebut, sehingga kita harus mempertimbangkan sebuah insentif yang akan mempengaruhi pilihan yang kita buat. Jadi ilmu ekonomi tersebut terdapat 3 kata kuncinya. Yang pertama adalah mempelajari tentang pilihan untuk menghadapi kelangkaan dengan mempertimbangkan insentif yang kita dapatkan. Jadi itu tadi pengertian mengenai ilmu ekonomi. Sampai di sini dulu pengertian dari ilmu ekonomi. Jika kita ingin membahas lebih lanjut mengenai ekonomi secara mendalam, maka akan ada lesson selanjutnya, pelajaran kedua, yakni mengenai masalah-masalah ekonomi atau isu-isu yang terjadi berkaitan dengan ekonomi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.